Halo, assalamualaikum. Selamat malam kalian semua. Apakah kabar kalian baik-baik saja atau kurang baik? Jika kabar kamu baik, semoga akan tetap seperti itu. Dan untuk kalian yang kurang baik, semoga hari esok akan menjadi lebih baik ya. Amin. Sekarang saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Apa? Untuk kalian semua, selamat mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Selamat mendengarkan. Bagimu, kehidupan seperti apa yang akan membuatmu bahagia? Dan bagaimana caranya kau membuat kehidupan yang kau impikan itu? Kalau saja itu cerita dongeng, sangatlah gampang untuk membuat cerita kehidupan yang kau inginkan. Iya kan? Lalu, bagaimana kau membuat kehidupan yang kau impikan itu ke dunia nyata? Hei, kau bisa saja membuatnya jikalau alam semesta dengan senang hati mengizinkannya. Kehidupan yang sudah susah payah kuwarnai, tak pernah hilang warna pudar yang suram itu. Suara berisik layaknya pisau berbentuk lidah menyayat siapapun yang mereka inginkan untuk disayat. Aku menutup telinga karena sudah muak dengan kebisingan itu. Tapi dia masuk lewat celah-celah jari tangan. Layaknya cahaya matahari yang masuk ke ruangan lewat celah jendela. Lebih baik aku berlari kabur, walau aku melewati padang pasir yang panas daripada bertahan di lingkungan yang dipenuhi keramaian. Yang tak enak yang membuatku gelisah sepanjang hari. Aku berhasil kabur, tapi sekarang sunyi menyapa. Aku bukannya takut untuk berbaur, dan aku bukan orang yang pemalu. Tapi suara-suara menusuk itu masih tertancap di ingatanku. Aku takut, aku terlihat aneh di mata kalian. Aku takut, aku dianggap orang bodoh di dalam pikiran kalian. Aku ingin berbaur, tapi ini rasanya seperti air dan minyak. Senyumku yang masih terawat hingga sekarang, dalam sepi bisa menjadi isakan yang tertahan selama senyumanku terbentuk untuk mengatakan pada dunia kalau aku hanya orang biasa dengan kehidupan yang baik-baik saja. Kesalahan apa itu? Terlihat bohong sekali. Di balik kamar, aku terbaring sepi dalam suasana cahaya redup dari lampu tidur. Langit sedang cerahnya, tapi jendela selalu tertutup seolah tak diizinkan ada cahaya yang masuk ke ruangan itu. Aku hanya diam. Tapi dengan rasa kesepian saja mata tersanggup menjadi benteng dari air mata yang sudah lelah untuk jatuh. Cahaya redup yang tak izinkan matahari menyapaku, tertutup kain yang terbentang di jendela. Ini terlalu sunyi. Walaupun aku di luar dan matahari terasa hangat sama sekali. Benar-benar tak ada rasa hangat. Ramai tak angin-angin liar itu masih terasa sunyi. Tak ada siapapun yang membawaku dan membuatku merasakan kehangatan di dunia luar. Iri melihat mereka bersenang-senang bersama, bepergian bersama, bergandengan tangan, berbagi cerita. Kalaupun aku punya orang seperti itu, yang memang ada, tapi terasa jauh sekali. Hanya tulisan kata-kata tersambung yang membuat kita masih terhubung. Sudah berapa kali kukirimkan suara bahagia dan tangisku dalam pesan suara itu. Tapi aku tak bisa mendengar suaranya. Minimal suara dinginnya saja. Tapi itu tak cukup. Aku benar-benar ingin bertemu. Cerita yang ingin kulontarkan dengan perasaan mengebu-ngebu. Disitulah dia terlalu sibuk dan tak terbalaskan panggilanku untuk mendengar ceritaku. Aku menunggunya, tapi dia sibuk terlalu lama.
ingin siapapun itu, orang seperti apa dirinya. Dia tersenyum padaku, menarik tanganku, mengatakan bahwa aku orang istimewa dan semua orang harus tahu itu. Lingkungan yang menyambut dengan ramah, membimbingku dan menunjukku apa yang belum kuketahui. Di saat sedang kerjasama, mereka memberitahuku bagian apa yang harus kerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Aku hanya ingin diterima, seperti cerita yang selalu aku lihat di layar kaca, di mana dia diterima dan dilindungi oleh orang-orang di sekelilingnya. Dia menyelamatkan orang yang sudah melindunginya. Mereka saling bersama. Apapun kekurangan yang membebani mereka atau kesalahan salah satu dari mereka, tetap saling memaafkan dan mereka menutupi kelemahannya bersama dan menciptakan kelebihan bersama. Terlihat gampang sekali. Tapi aku bisa apa? Apa yang aku punya? Apa yang bisa kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Dan apa yang mereka perlukan? Terbayang kalimat, "Kamu orang yang istimewa," dari pesan yang diketik oleh sahabat yang susah bertemu untuk situasi sekarang. Aku masih berpikir, di mana istimewanya? Aku tahu, aku ada kelebihan yang belum tentu semua orang punya. Kelebihan yang membuatku menulis kalimat menjadi cerita yang kusebarkan ke semua orang. Tapi di lingkunganku, kelebihanku belum bisa memberikan bantuan untuk teman lainnya. Aku ingin membantu teman yang ada di lingkungan sekitarku dengan kelebihan yang ada, tapi sampai sekarang belum terpakai. Jika sampai lulus sekolah kehidupan impianku belum terjadi, aku akan berusaha melakukan apapun untuk angkat kaki dari lingkungan ini. Di suatu tempat di mana cerita-cerita itu dibuat dan berasal dari sana. Tempat yang ingin kujelajahi, di mana aku harus dibimbing oleh mereka yang tinggal di sana untuk bisa bertahan hidup. Susah untuk bisa sampai di tempat itu. Tapi, aku ingin mendapatkan kehidupan itu. Karena, sekarang untuk mendapatkan itu susahnya setengah mati. Di setiap hari, di mana aku bertambah umur, doaku hanya satu, tidak lebih. Aku hanya ingin kehidupan di mana aku bisa menerima dan diterima dengan ikhlas. Di kehidupan di mana aku bisa berkembang. Di kehidupan di mana aku bisa berbagi curhatan. Di kehidupan di mana aku hanya mendengar kebisingan yang menyenangkan. Di kehidupan di mana aku bisa berguna untuk semuanya. Di kehidupan di mana aku dibimbing dan diajarkan yang belum ku ketahui. Di kehidupan di mana mereka menganggap aku istimewa. Di kehidupan di mana aku jadi diri sendiri. Di kehidupan di mana kita saling melindungi dan bergandeng tangan. Di kehidupan aku berdiri dengan bangga bersama yang lain. Dan di kehidupan lainnya,